يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين أما بعد عباد الله usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali mengucapkan kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Di antaranya nikmat kembali dipertemukannya kita, dikumpulkannya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, di majelis kajian rutin kita di setiap hari Senin malam Selasa. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap pengorbanan yang telah kita keluarkan untuk dapat hadir di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, dilipat gandakan pahalanya menjadi kifarat atas dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan menjadi sebab hadirnya keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Ahwatul iman, sebagaimana biasa jadwal di pekan pertama kita membahas atau melanjutkan membacakan kitab Aqidah ya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu kitab salah satu usul yang juga kemudian disyarahkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Baik, langsung saja bab kita yang terakhir itu al-aslu yang kedua ya, al-aslu tsani, yaitu ma'rifatu dinil Islam, yaitu mengetahui, memahami dan mempelajari tentang dinul Islam. Kemudian di bagian akhir kemarin itu disampaikan wahwa, dan dinul Islam itu salasu maratiba, ada 3 tingkatan. Maratib itu jamak dari martabah ya, martabatun, martabatani, maratib. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua al-ihsan. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah al-iman, dan yang ketiga adalah al-ihsan. Maka di sini kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, qauluhu salasu maratib, perkataan penulis bahwa dinul Islam itu ada 3 tingkatan. Bayyanal muallif rahimahullahu ta'ala anna dinal islamiyya salasu maratiba ba'duha fawqa ba'din. Penulis mengatakan bahwa dinul Islam itu memiliki 3 tingkatan. Satu tingkatan itu di atas tingkatan yang lainnya. Wahya al-Islam, al-iman, wal ihsan. Kemudian wa qauluhu
wa kullu martabatin laha arkanun. Kata penulis bahwa setiap tingkatan itu memiliki rukun masing-masing. Wa dalilu qaulihi wa dalilu zalika, dan dalil perkataan penulis bahwa setiap martabat itu memiliki rukun masing-masing itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu Amirul Mukminin, hadis riwayat Umar ibnul Khattab Amirul Mukminin, yaitu hina ja'a Jibrilu yas'alun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil Islam wal imani wal ihsan wa bayyana lahu dzalika. Yaitu dalilnya adalah hadis Nabi yang bersumber dari sahabat Umar ibnul Khattab, di mana pada waktu itu malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya tentang apa itu Islam, iman dan ihsan. Ketika malaikat Jibril sudah selesai keluar dari majlis dan majlis itu telah selesai, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Kata Nabi SAW, laki-laki yang tadi datang itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan tentang agama kalian. Dan nunduk juga ya. Baik. Jadi yang menjadi dasar penulis bahwa agama itu memiliki 3 tingkatan, dan pernyataan penulis bahwa setiap tingkatan itu memiliki rukun masing-masing, dasarnya adalah hadis Umar ibnul Khattab riwayat Imam Muslim. Meskipun sudah sering, akan bacakan lagi hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya an Umar radhiyallahu qala, dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, beliau meriwayatkan, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi, yang punya aplikasi hadis arba'in di hadis nomor 2 ya. Ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk majlis, maksudnya bermajlis ilmu, zata yaumin, pada suatu hari, izdala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul masuk ke majelis kami seorang laki-laki, syadidu bayadis siyab, yang mengenakan pakaian yang sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, kemudian rambutnya sangat hitam, la yura alaihi asarus safari, tidak tampak dari orang itu bekas perjalanan jauh ya, tidak lusuh, tidak berdebu, tidak kotor, tetapi pakaiannya putih bersih. Begitu juga dengan rambutnya sangat rapi hitam, tidak ada tanda-tanda bekas telah melalui perjalanan panjang sebagaimana di padang pasir yang sangat berdebu itu. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tetapi tidak ada yang mengenalinya di antara kami seorang pun. Di antara para sahabat pada waktu itu tidak ada yang mengenali satupun siapa orang itu. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk dan kemudian langsung duduk menuju dan mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendekat, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, beliau menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhadapan, sangat rapat dengan Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, bahkan orang itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sangat dekat ya. Dan memang di antara metode pembelajaran pada waktu itu ya, dalam periwayatan hadis pun seperti itu. Jadi bahkan ada
satu metode yang dilakukan ketika seorang rawi dia menerima hadis dari gurunya dengan satu cara, maka ketika rawi itu mengajarkan kepada muridnya maka menggunakan dengan cara yang sama. Kebayang ya, duduk berhadapan, beradu lutut, kemudian kedua tangan malaikat itu, laki-laki itu di atas paha Nabi, sangat dekat gitu. Jadi memang kalau belajar, kalau pengen cepat sampai ilmunya jangan jauh-jauh gitu kan ya, tapi dekat-dekatlah. Wa wada'a kaffaihi ala fahidaihi wa qala ya Muhammad. Kemudian orang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad. Beliau menyebut nama ya. Ajarkan atau terangkan kepada kami tentang apa itu Islam. Faqala, kemudian Nabi bersabda, Nabi menjelaskan. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah menjelaskan, al-Islamu, Islam itu adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul utusan Allah. Kemudian yang kedua, engkau menegakkan salat. Yang ketiga, engkau menunaikan zakat. Yang keempat, engkau melaksanakan ibadah saum Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau menunaikan ibadah haji apabila engkau memiliki kemampuan untuk engkau mampu dalam perjalanan ilaihi, menuju pelaksanaan ibadah haji itu. Qala, kemudian malaikat itu berkata, shaddaqta, engkau benar wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'alahu wa yusaddiquhu, sehingga kami merasa heran. Orang itu bertanya kepada Nabi, tetapi kemudian juga beliau menyatakan engkau benar wahai Muhammad. Jadi terlihat seperti orang yang sedang ngetes gitu kan. Qala, kemudian malaikat atau laki-laki itu kemudian berkata lagi kepada Nabi, fa akhbirni anil iman, wahai Muhammad, terangkan kepada kami tentang apa itu iman. Qala, beliau berkata, iman itu adalah antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri, wa tu'mina bil qadari wa khairihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik ataupun buruknya. Qala, malaikat itu berkata kembali, shaddaqta, engkau benar wahai Muhammad. Qala, kemudian orang laki-laki itu kemudian berkata lagi kepada Nabi, fa ahbirni anil ihsani, ajarkan atau jelaskan kepada kami apa itu ihsan. Qala, Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu engkau beribadah, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah dia melihatmu. Qala, kemudian malaikat itu, laki-laki itu bertanya kembali, berkata lagi kepada Nabi, fa akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang kapan terjadinya kiamat. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, bahwa yang ditanya tentang masalah kapan hari kiamat itu tidak lebih tahu dibandingkan dengan yang bertanya. Nah, ini adab juga ya, kalau memang tidak tahu ya jawab tidak tahu gitu. Qala, kemudian malaikat atau laki-laki itu berkata kembali, fa'ahbirni an amaratiha, kalau demikian terangkan saja kepadaku tentang tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya, qala Nabi SAW bersabda, menjawab, yaitu yang pertama, antalidal amatu rabbataha,
yaitu seorang amah, hamba sahaya perempuan, antalida melahirkan rabbataha, tuannya, majikannya. Yang kedua, wa antarul khufatal uratal alah, yaitu engkau melihat suatu kaum, suatu suku yang tidak beralas kaki, yang bertelanjang dada, ri'a asyai, pekerjaannya yaitu mengembala kambing, mengembala ternak, yatatawaluna fil bunyani, mereka berlomba-lomba, saling bermegah-megahan, saling bertinggi-tinggi dalam bangunan. Summan talaqa falabisa maliyan, setelah selesai maka laki-laki itu dia meninggalkan majlis itu, dia pergi. Falabistu maliyan, kemudian aku diam beberapa saat. Ini kata Umar. Summa qala, setelah orang itu tidak ada dan beberapa waktu kemudian, kata Umar, Nabi SAW bertanya, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa tadi orang yang bertanya kepadaku? Qultu, kemudian kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu tentang siapa dia. Qala, kemudian Nabi menjawab, fa innahu Jibrilu, wahai Umar, laki-laki itu adalah malaikat Jibril, atakum, sengaja datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, hendak mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian, yaitu tentang ad-dinul Islam. Ini yang menjadi dasarnya. Kemudian mari kita baca tentang syarah hadis ini. Ada beberapa poin penting yang kiranya perlu kita perhatikan. Wa hadhil maratibus salasu azimatun jiddan. Pembagian agama ad-dinul Islam menjadi 3 tingkatan ini merupakan satu pembagian, satu klasifikasi yang sangat luar biasa, kata ulama. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala allaqa 'alaiha as-sa'adata wasyaqa'a fid dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan kebahagiaan dan kesengsaraan hidup manusia di dunia maupun di akhirat terhadap 3 perkara itu. Jadi barang siapa yang bisa menunaikan 3 perkara ini dengan baik, marotibnya, tingkatan demi tingkatannya, maka dia akan menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses. Tetapi kalau kemudian dia gagal menunaikan 3 perkara ini, 3 tingkatan ini, maka dia akan menjadi orang yang sengsara di dunia dan akhirat. Artinya ini menjadi sebuah nilai yang mesti harus sangat kita fahami. Kemudian menjadi sebuah nilai yang melekat di dalam kehidupan kita, terrealisasikan di dalam kehidupan kita, agar kita mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Wa baina hadhil maratibi irtibatun wasiqun, dan di antara 3 tingkatan itu satu sama lain saling berkaitan dengan sangat erat. Fadairatul Islami awsa'u hadhid dawair, maka cakupan Islam, kan Islam, iman, kemudian ihsan, maka cakupan Islam itu lebih luas, atau tingkatan Islam merupakan tingkatan yang paling luas di antara 3 tingkatan ini. Kemudian tali hadairatul iman, baru kemudian iman, fal ihsan, kemudian ihsan. Wabittali fa inna kulla muhsinin mu'minun. Nah, ini harus
Catat ya. Maka urutannya begini. Setiap orang yang muhsin, orang yang bisa ihsan, maka mukminun, pasti otomatis dia seorang mukmin. Wa kullu mu'minin muslimun, dan setiap orang yang mukmin itu pasti muslim. Tetapi tidak setiap yang muslim itu mukmin. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW mengkoreksi perkataan orang Arab Badui, diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat, ketika orang Arab Badui mengatakan qalatil a'rabu amanna, kata orang Arab Badui, kami telah beriman. Qul, kata Nabi SAW, katakanlah, lam tu'minu, kalian semua belum beriman, walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah bahwa kami telah berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena sesungguhnya keimanan itu belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian ini sebagai apa? Sebagai atabur rabbani, ya, katanya. Koreksi dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Arab Badui bahwa sesungguhnya iman itu lebih khusus dan lebih sempit cakupannya dibandingkan dengan Islam. Apa yang nampak itu zahir, itu adalah merupakan keislaman. Adapun iman itu sesuatu yang terhujam di dalam jiwa. Maka nanti akan kita dapat di sini penjelasannya. Fa innana najidu, maka sesungguhnya kami mendapati annal islama, sesungguhnya Islam itu huwa at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bima syara'a. Sesungguhnya Islam itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bima syara'a, dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Jadi ibadah dengan menggunakan syariat Allah, bukan syariat-syariat yang lain, bukan aturan-aturan yang lain, tetapi ibadah dengan aturan Allah. Wal istislamu lahu bi ta'atihi zahiran wa batinan, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentaatinya zahir maupun batin. Wa huwa ad-dinu, dan Islam itu adalah merupakan agama alladzi imtannallahu bihi ala rasulihi wa ummatihi, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada rasulnya dan juga umatnya. Wa ja'alahu dinal basyariyati, dan Islam itu harus menjadi agama manusia kulliha seluruhnya, ila qiyamis sa'ati, sampai nanti terjadinya hari kiamat. Jadi Allah hanya mengizinkan agama atau din yang dianut oleh manusia itu adalah agama Islam. Karena hanya itulah yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Nah, tentu ini berbeda ya dengan pandangan orang-orang liberal, berbeda dengan pandangan orang-orang pluralis itu, bahwa semua agama itu sama-sama benar, sama-sama baik, sama-sama bersumber dari Tuhan, sama-sama bisa menjadi jalan keselamatan. Tapi tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Islamlah yang Allah ridhoi sebagai agama untuk manusia sampai nanti hari kiamat. Wala yuqbalu min ahadin siwahu, dan Allah tidak akan menerima dari siapapun ya selain agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan nanti di akhirat
dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Walil islami arkanun, dan Islam itu memiliki 5 rukun. Kama jaa fil hadisi, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Awwaluha, yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa fil jam'i bainahuma fi ruknin wahidin. Rukun yang pertama ini kan terdiri dari 2 unsur, gitu kan ya? Terdiri dari 2 unsur. Maka di sini disatukan kedua unsur itu, yaitu unsur alla ilaha illallah dan wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka fi ruknin wahidin isyaratun latifatun, ini merupakan isyarat yang lembut dari syariat ini, ila annal ibadata, bahwa sesungguhnya ibadah itu la yatimmu, tidak akan sempurna, tidak akan sah ibadah itu, wala yuqbalu, dan tidak akan diterima, illa bi amroini, kecuali harus dengan hadirnya 2 perkara. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala, dan yang kedua mutaba'atur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi alla ilaha illallah itu menjadi syarat ikhlasnya. Setiap ibadah itu harus semata-mata karena Allah. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah itu syarat mutabaahnya. Selain ikhlas juga harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang menginginkan, yang menghendaki perjumpaan dengan Allah, dengan Rabb-nya, maka syaratnya ada 2. Yang pertama, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal dengan amal saleh, amal yang benar, amal yang mutabaah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada, yaitu tidak boleh menyekutukan Allah di dalam ibadah dengan kepada siapapun, ya, kepada selain Allah. Surat Al-Kahfi di bagian akhir, ayat yang terakhir, yaitu ayat 110. Wal mulahadhatu huna annal haditsa fassara al-islami huna bil a'mali adh-dhahirati. Maka di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, beliau menjelaskan tentang Islam itu, beliau menjelaskannya dengan amal-amal zahir, kan ya, dengan perbuatan-perbuatan ibadah yang nampak, amal-amal yang zahirah. Disebutkan mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, zakat, saum, dan ibadah haji. Wa dzalika li annal islama wal imana qad ijtama'a fi siyakin wahidin. Dan hal itu sesungguhnya bahwasannya Islam dan iman itu kadang itu dikumpulkan dalam satu rangkaian, seperti dalam hadis ini, ya. Dalam hadis ini kan disebut dua-duanya, dirangkai kata iman dan kata Islam. Maka wahina idin, ketika itu yufassarul Islam, Islam itu dijelaskan bil a'malidz zahirati, sebagai amal-amal zahir, kama asyarna, sebagaimana kami isyaratkan sebutan dalam hadis, wa yufassarul imana,
dan iman itu ditafsirkan atau dijelaskan bil a'malil batinati sebagai amal-amal batin, minal i'tiqadati yaitu berupa keyakinan-keyakinan, wa a'malal qulubi dan amal-amal. Jadi ketika disebut Islam, ya iman terbawa. Disebut iman, begitu juga sebaliknya, Islam tercakup. Ketika dikatakan ini adalah orang-orang muslim, ya artinya mereka adalah orang-orang yang beriman. Ketika dikatakan sebagai seorang beriman, ya mereka sebagai seorang muslim. Tetapi kemudian ketika kata iman dan Islam itu disatukan dalam sebuah rangkaian kalimat penjelasan, maka masing-masing memiliki cakupan yang berbeda. Islam itu cakupannya adalah amal-amal zahir, sementara iman itu adalah cakupannya lebih kepada amal-amal batin. Meskipun nanti pada prakteknya ya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Amal imanu. Nah, sekarang adalah menjelaskan tentang iman. Tadi Islam. Jadi Islam itu konteksnya, cakupannya, pertama dia lebih luas daripada iman, kemudian dia terkait persoalan-persoalan zahir gitu. Maka tadi orang Arab Badui itu dikoreksi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka hanya memunculkan, memperlihatkan, mempertunjukkan pelaksanaan syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang zahir. Maka itu sebagai bukti keislaman gitu. Adapun keimanan, ya Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu gitu kan ya. Sehingga Allah kemudian mengkoreksikan di dalam ayat ini kepada mereka. Karena iman itu belum betul-betul hadir dalam hati mereka, meskipun amalan zahirnya yang nampak pada diri mereka itu adalah amal-amal Islam. Kemudian amal imanu, adapun iman, fayatadhammanu salasata umurin, maka iman itu mencakup atau mengandung 3 perkara. Yang pertama adalah al-iqraru bil qalbi, yaitu pernyataan dengan hati. I'tiqadun bil qalbi. Atau bisa juga dengan ungkapan al-iqrar, pernyataan di dalam, wan nutqu. Kira suara azan belum ya? 10 menit lagi ya. Kemudian wan nutqu bil lisani. Yang kedua adalah mengucapkan. Nutqu itu, nataqa itu mengucapkan. Bil lisani dengan lisan, diucapkan gitu. Kemudian wal amalu bil jawarihi, dan mengamalkan dengan anggota badan. Maka dalam hal ini ketika kita melihat definisi iman, juga ternyata definisi iman atau dimensi-dimensi iman itu juga ada dimensi-dimensi zahirnya gitu. Yaitu di ucapan dan di amal perbuatan. Fal iqraru, tapi nanti ucapan dan amalan dalam konteks iman itu sebagai bukti. Sebagai bukti, nanti jelas ke bawahnya. Mudah-mudahan sampai. Fal iqraru bil qalbi, maka pernyataan dengan hati, ikrar dengan hati, maknanya adalah an yusaddiqa bi qalbihi kulla ma warada anillahi ta'ala. Maknanya adalah dia membenarkan dengan hatinya seluruh apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Al-Quran menyampaikan di pembukaan awalnya dengan zalikal kitabu la raiba fihi gitu, maka bacaan selanjutnya setelah selesai ayat itu tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati. Tapi 100% yakin, ya, yakin dan membenarkan semua apa yang datang dari
Allah. Otaknya mengerti ataupun belum mengerti. Dia faham ataupun belum paham, sampai atau belum sampai, terjangkau apa belum terjangkau gitu. Maka kemudian dia membenarkan setiap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun otaknya belum sampai, belum bisa menjelaskan, belum bisa mengerti kenapa ini, kenapa itu, kenapa begini, kenapa begitu. Ya. Kenapa ketika safar sholat kita menggunakan apa? Menggunakan sepatu, menggunakan alas kaki, itu tidak dicuci, cukup dengan diusap gitu. Bahkan yang diusap itu bagian atasnya, padahal yang kotor bagian bawahnya gitu. Maka itulah ada bagian-bagian syariat yang memang ya pendekatannya jangan terus akal gitu, jangan rasionalitas gitu. Karena bukan agama tidak rasional, tetapi karena kemampuan akal kita yang masih terbatas, belum bisa menjangkau itu gitu. Maka sebagai seorang mukmin, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mengalahkan hawanya, gitu ya, mengalahkan akalnya, mengalahkan semua rasionalitasnya gitu. Dia tundukkan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hakikatnya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi membenarkan semua apa yang wurud, apa yang datang dari Allah wa an rasulihi, dan dari Rasulnya. Nah, ini harus diajarkan, benar-benar ditanamkan ya sama istri-istri kita, karena masih banyak kaum muslimah yang masih tidak ridho kan, masih apa ya, masih merasa terzalimi dengan syariat poligami. Ini harus sering-sering disampaikan, harus sering-sering difahamkan gitu. Apa yang dirasa kurang adil mungkin buat hatinya gitu, itu ya, padahal bagi seorang muslimah itu harus menetapkan di dalam hatinya bahwa tidak ada hukum Allah kecuali semuanya adalah adil. Ya barangkali ya kebodohan diri saja yang belum sampai untuk memahami syariat itu. Wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minasyar'i al-hakimi, yaitu dari syariat yang bijaksana. Wa yusallimu bihi wa yad'anu lahu, dia tunduk dan patuh terhadap syariat itu. Walidzalika, dan oleh karena itu, imtadahallahu al-mu'minina wa wassafahum, Allah memuji orang-orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka di dalam Al-Qur'an. Biqaulihi, dengan firman-Nya di surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Bahwa hanyalah orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu, tidak memiliki keraguan, tidak memiliki kegelisahan ilmiah, yakin, tenang hatinya dengan apa yang datang dari Allah, karena dia yakin bahwa ini datang dari zat yang maha alim, zat yang maha bijaksana, zat yang tidak menetapkan apapun kecuali itu baik dan adil bagi hambanya. Itu baik hukum syariatnya maupun hukum kauniyahnya, baik hukum takdirinya gitu. Semuanya adalah dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqabilu dzalika an-nifaq. Maka yang menyelisihi sifat ini adalah kemunafikan. Fal munafiquna, maka orang-orang munafik itu muslimuna fidz zahir, di bagian luarnya mereka Islam, menampakkan, melaksanakan, memunculkan identitas keislaman dengan dilaksanakan Islam dalam kehidupan zahirnya,
ya'tuna bisya'airid dini ma'al muslimina. Mereka biasa melaksanakan syiar-syiar Islam, syariat-syariat Islam bersama orang-orang muslim. Lakinnahum yubtinunal kufra wal bughdha lid-dini. Tetapi kemudian mereka menyimpan, membatinkan kekafiran dan kebencian terhadap agama Islam. Banyak kira-kira yang begini? Banyak. Maka yang menjadi sebuah komunitas sendiri yang kemudian menjadi tantangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terus hadir sampai hari ini. Banyak orang yang beridentitas Muslim, beridentitas Islam, menjalankan syariat Islam, dia memang seorang Muslim secara zahirnya, tetapi kemudian lebih berpihaknya kepada orang-orang kafir. Kemudian mereka lebih senang bersama dan memberikan pembelaan terhadap orang-orang kafir. Di satu sisi sangat memusuhi saudaranya seiman, seislam. Masih waktunya nih? Hah? 1 menit lagi ya, udah cukup lah. Kita anggap cukup saja ya. Penjelasan masih cukup panjang. Mudah-mudahan dapat dipahami dari apa yang dibacakan, yang disampaikan dari hadisnya maupun dari syarahnya, semakin menebalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan itu tingkat tertinggi di dalam agama ini. Bagaimana ketika merealisasikan Islam dan juga iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tingkatan tertingginya adalah seorang yang muhsin. Bagaimana ketika dia beribadah betul-betul menghadirkan hati, menghadirkan perasaan dan kesadaran bahwa dia sedang bersama dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau secara Islam kita sudah melaksanakan ibadah sholat, secara iman kita yakin dan benar itu syariat dari Allah, tapi dalam tataran praktek sholat kita masih mungkin ihsannya masih harus terus belajar, menguatkan ihsan kita kepada Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi.